Majapahit. Emangnya isi ceritanya tentang apa sih? Mau tahu ya? Mari silakan video berikut ini. Di dalam gemerlap sejarah Majapahit, terhampar perang saudara yang memperebutkan tahta setelah kepulangan Raja Hayam Wuruk. Puncak pertentangan terjadi ketika Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, putri dari Hayam Wuruk, naik tahta. Kisah ini yang mewarnai halaman negara Kartagama dan para raton, menggambarkan intrik, cinta, dan ketegangan dalam kehidupan kerajaan. Kusumawardhani meskipun bukan anak sulung diangkat sebagai putri mahkota karena lahir dari permaisuri. Namun ironisnya suaminya yang memakai mahkota. Hubungan keluarga yang rumit ini semakin terbuka ketika diketahui bahwa Wikramawardhana adalah keponakan dan menantu Hayam Wuruk sekaligus saudara sepupu Kusumawardhani. Pertarungan kekuasaan ini dimulai ketika Wirabumi, putri Hayam Wuruk dari seorang selir, menuntut tahta dari Wikramawardhana. Meski tak bertahta atas Majapahit, Wirabumi diberi kekuasaan atas daerah timur Blambang. Sementara itu Kusumawardhani dan suaminya mendapatkan bagian barat dan berkedudukan di tetapi juga Majapahit. ditemukan dalam catatan Tionghoa dari masa dinasti Ming dalam edisi diterjemahkan oleh Wibe Grenovit dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa. Disebutkan bahwa Kaisar Chengsu menjalin hubungan diplomatik dengan Jawa pada 1403. Beliau mengirim utusan kepada Raja bagian Barat Tumapan dan kepada Raja bagian Timur Putling Tanah atau Putling Dahan dengan kekayaan rinci dan dokumentasi. Taktik peperangan tahta Majapahit menjadi protek menarik dari masa lalu yang penuh intrik dan keberanian. Perang saudara tersebut, namun segalanya berubah setelah Wikramawardhana mendapat bantuan dari Brehtumampel, Kedaton, Wetan, dan akhirnya berhasil mengalahkan Wirabumi. Dikejar Raden Gajahbrana, Wirabumi ditangkap dan dipenggal olehnya pada tahun 1328 atau 1406. Perutusan Tiongkok tengah berada di kerajaan bagian timur memberikan laporan yang mencengangkan kepada dunia. Groeneveld dalam terjemahan Mingxi mengungkapkan bahwa perseteruan ini melibatkan Wikramawardhana sebagai raja bagian barat dan Wirabumi sebagai raja bagian timur. Namun, sejarawan Peter Anion dan Gas Legal memberikan pendekatan berbeda, menyebut Tumapan sebagai gelar Raja Barat atau Kerajaan Pajajaran. Mereka mengajukan pertanyaan menarik. Apakah raja-raja di Jawa bagian barat masih menggunakan nama Tumapan sebagai salah satu gelar mereka? Meskipun dari negara lama Tumapel di bagian timur pulau. Wikramardhana memerintah Majapahit hingga 1351 Saka. 1429 digantikan oleh putrinya Suhita yang berkuasa pada 1429 sampai 1447. Awalnya Brahyang Wekasingsuka diangkat sebagai putra mahkota, tetapi ia meninggal pada 1399 sebelum ia dinobatkan menjadi raja. Hajar Jafar menyampaikan pandangan menarik bahwa Suhita adalah anak dari putri Wirabumi yang menunjukkan Suhita sebagai penerus Wikramawardhana. Mungkin dilakukan untuk meredakan persengketaan antara keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Namun, cerita ini tak berakhir damai. Menurut catatan para raton, ketika Suhita berkuasa, Raden Gajah Branarapati tewas dengan tuduhan memenggal Wirabumi. Dengan terjadinya pembunuhan terhadap Branarapati, persengketaan keluarga itu dapat dikatakan masih terus berlangsung. Catat Hasan. Dalam kisah penuh teka-teki ini, pergulatan kekuasaan dan konflik keluarga terus merayapi sejarah Majapahit, meninggalkan misteri yang menarik dan dapat mengundang pemikiran dalam rekonstruksi peristiwa masa lalu.
Kisah kelam keluarga Majapahit memuncak dalam peristiwa Paragreg, sebuah perang saudara yang hanya menjadi permulaan dari deretan perseteruan yang mengguncang keberlanjutan kerajaan menjelang keruntuhannya. Setelah Hayam Wuruk wafat, Suhita naik tahta dan sedikit meredakan perselisihan dalam peristiwa Paragreg. Namun ketenangan itu hanya sesaat, karena perseteruan di antara anggota keluarga kerajaan masih terus berkobar. Para raton menamakan perang saudara pasca mangkatnya Hayam Wuruk sebagai Paragreg fokus pada perebutan singgasana antara Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, dengan saudara tirinya Bre Wirabumi. Paragreg berakhir dengan dipacungnya Wirabumi, tetapi peperangan dalam keluarga kerajaan Majapahit berlanjut. Majapahit secara turun-temurun diperintah oleh garis keturunan Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya, puncak kepemimpinan Suhita. Namun ketika Suhita tidak memiliki keturunan tahta, diambil oleh saudara tirinya Sri Kertawijaya tahun 1447 sampai tahun 1451. Putra Wikramawardhana dari Selir, Kertawijaya menjadi raja pertama Majapahit yang bukan keturunan langsung Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan. Menurut sejarawan Slamet Muljana, sejak pemerintahan Kertawijaya, tahta Majapahit menjadi rebutan antara berbagai keluarga. Pergantian raja terjadi secara bergantian dan tidak selalu melibatkan keturunan langsung Sang Ramawijaya. Perjalanan Majapahit semakin rumit ketika Brepomotan menggantikan Kertawijaya. Arkeolog Hasan Jafar menduga bahwa pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan mungkin telah dipindahkan dari ibu kota Majapahit ke Kelingkuripan, mencerminkan keadaan politik yang semakin tidak stabil akibat pertentangan keluarga yang berlalu-lalu. Setelah Brepomotan mangkat pada 1453, Majapahit mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Pada 1456, Brehwenker, putra Breh Tumapel, Dyah Kertawijaya, akhirnya naik tahta ke tampuk pemerintahan Majapahit. Selama 10 tahun masa jabatannya, pertentangan keluarga cukup mereda, menciptakan sejenak ketenangan di tengah riak-riak kehidupan kerajaan yang penuh intrik dan teka-teki. Perang saudara dan intrik politik memuncak kembali saat Breh Pandan Salas mengambil alih tampuk kekuasaan di Majapahit. Namun, keberadaannya di Keraton Tumapel hanya bertahan selama 2 tahun. Sebelum itu dia terpaksa meninggalkan tahtanya, melarikan diri ke Daha. Peristiwa ini menurut para raton menjadi puncak pertarungan dalam keluarga kerajaan. Hasan, seorang arkeolog, membuka tirai kejadian-kejadian tersebut. Menurutnya, pengusiran Pandan Salas dan Tumapel tak mungkin tanpa insiden mendesak. Bre Kertabumi, paman Pandan Salas, didakwa sebagai dalang dibalik serangan terhadap Tumapel yang bertujuan merebut kekuasaan Majapahit dari Pandan Salas dari prestasi-prestasi Girindawardhana yang berasal dari tahun 1408 Saka atau 1486. Hasan menyimpulkan bahwa saat Keraton Tumapel diserang oleh Kertabumi, Pandan Salas memutuskan untuk menyingkir ke Daha. Di sana dia melanjutkan pemerintahan sebagai Raja Majapahit dan bahkan mengularkan prestasi pemerintahan pada 1395 Saka atau 1473. Putra Pandan Salas yang naik tahta pada 1396 Saka atau 1474 berusaha memulihkan keutuhan wilayah Majapahit yang terpecah. Namun sebagian wilayah masih dikuasai oleh Kertabumi yang bertahan di Majapahit. Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindawardhana memutuskan untuk menyerang Majapahit dan merebut kembali wilayah yang direbut oleh Kertabumi. Hasan sebagai balasan terhadap serangan Kertabumi terhadap ayahnya. Dampaknya,
Kertabumi tewas di Keraton Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478. Peristiwa ini menurut Hasan dicatat dalam tradisi dalam Serat Kanda sebagai momen keruntuhan Majapahit. Meskipun Girindrawardhana berhasil menyatukan kembali Majapahit di bawah namanya, keadaan Majapahit sudah terlanjur hancur dari dalam. Dengan tambahan munculnya kekuatan baru di pesisir utara Jawa dan di Asia Tenggara, Majapahit tidak dapat menyelamatkan diri dari takdirnya yang sudah tergores oleh intrik dan pertarungan dalam keluarga kerajaan yang rumit. Benar-benar sebuah akhir tragis untuk masa kejayaan Majapahit yang pernah megah.